Assalamualaikum, kembali lagi di Matkim Privat. Kali ini kakak akan membahas kimia untuk kelas 10 ya. Kita akan belajar materi bab ke-1 yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita langsung aja buka uji kompetensi 1. Silakan kalian buka buku Intan Pariwaranya ya. Nomor 1. Pasangan larutan berikut yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang bisa menghantarkan arus listrik itu berarti larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu ada apa aja Mbak? Ada asam, ada basa, dan ada garam. Ya, kalian harus wajib tahu konsep asam, basa, garam. Oke, poin A itu salahnya di C2H5OH ya. Ini adalah alkohol, lebih tepatnya adalah etanol. Untuk poin B, ini betul ya, HCOOH itu namanya asam format. AlCl3 ini adalah garam ya. Ya, jawabannya adalah B. Untuk poin C apanya yang salah Mbak? Yang salah adalah CONH22. Ini adalah urea. Urea itu non-elektrolit. Alkohol juga non-elektrolit. Untuk poin D salahnya ini alkohol, poin E salahnya di urea. Ya, paham ya guys? Kita masuk ke soal nomor 2. Roni menguji daya hantar listrik HClO4 1M dengan rangkaian alat uji elektrolit. Hasil uji yang tepat adalah begini ya. Kalian tuh wajib tahu dulu apa aja sih asam kuat, apa aja sih basa kuat, karena yang bersifat kuat itu adalah elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, maka nanti listriknya menghasilkan nyala yang terang, gelembung yang banyak. Ya, siapa asam kuat, Mbak? HCl, HBr, HI, ketambahan ada asam nitrat, asam sulfat, dan asam perklorat. Inilah asam kuat. Selain ini asam lemah, ya. Maka HClO4 ini termasuk asam kuat, ya. Maka lampunya terang, salah. Ya udah ya, nyalanya terang, gelembung banyak. Oke, poin A. Nomor 3. Suatu larutan saat diuji daya hantar listriknya tidak dapat menyalakan lampu dan gelembungnya sedikit gitu. Walaupun dia tidak menyala, tetapi kok ada gelembung, maka dia termasuk elektrolit lemah. Ya. Kalau yang non-elektrolit itu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang lemah siapa Mbak? Yang lemah ya ada asam lemah, ada basa lemah. Ya, gitu aja. Ini KCl itu adalah garam. Kalian tahu nggak apa itu garam? Garam itu adalah suatu larutan atau senyawa yang itu ya gabungan antara sisa basa dan sisa asam. Contohnya KCl. KCl ini berasal dari apa sih Mbak? Kalium hidroksida. Cl itu berasal dari apa Mbak? Asam klorida. Nah begitu. Basa ketemu asam, gabung disebut garam. Kalau garam itu elektrolit, begitu ya. Ini adalah asam sulfat. Asam sulfat itu asam kuat. Kalian nanti bisa lihat nomor 2 lagi tadi ya. Ini CaOH2, ini basa kuat. Kalian sudah diajarin sama Bu Guru kan ya, Pak Guru ya, siapa asam kuat, basa kuat ya, dibuka lagi. NH4OH itu adalah amonium hidroksida, maka ini basa lemah. Ya, C6H12O6 ini adalah gula. Kalau gula itu non-elektrolit, begitu ya. Maka yang asam lemah atau basa lemah ya jawabannya adalah D. Senyawa HCl yang dilarutkan dalam benzena tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Begitu. HCl itu apa? HCl itu adalah senyawa kovalen yang sifatnya apa? Sifatnya polar. Mungkin kelas 1, semester 1 ya, kalian sudah belajar ikatan, insya Allah ini bisa. Kalau senyawanya polar, maka dia bisa masuk ke suatu larutan yang bersifat polar juga. Lah ini benzena itu sifatnya non-polar, Dek. Maka kalau polar dimasukkan ke non-polar, maka tidak terionisasi. Karena tidak terionisasi, maka tidak bisa menghantarkan
listrik gitu ya. Jadi apa dong? HCl non-elektrolit, salah. HCl tidak terionisasi dalam benzin. Nah, ya. HCl terurai, iya, tetapi setelah dimasukkan ke bensinnya nggak bisa terurai ya. HCl membentuk endapan, no, bensinnya tidak menghantarkan, no. Jadi alasannya HCl tidak terionisasi dalam bensin. Oke ya guys, kita masuk ke soal nomor 5. Pasangan larutan yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik sama kuat. Kalau sama kuat, maka kalian carilah yang konsentrasinya sama. Dan jangan lupa kalau senyawanya elektrolit kuat, maka nanti konsentrasi dikali jumlah ionnya. Ingat itu ya. HBr, dia asam kuat, ionnya 2, H-nya 1, Br-nya 1, H plus Br min, maka Mbak kali 2. Jadinya 0,6. NaOH, dia juga ionnya 2, Na plus OH min, gitu ya. Mbak kalikan 2, 0,4. H2SO4 berapa ion? 3, H-nya 2, SO4-nya 1. SO4 tuh satu kesatuan ya, 2H plus SO4 2 min. Maka kita kalikan 3, 0,6. Ini udah ketemu sama ya, maka jawabannya 1 dan 3. Ada nggak? Ada ya, jawabannya adalah B. Dua-duanya adalah asam kuat, maka dua-duanya elektrolit kuat, konsentrasinya juga sama besar. Oke ya, saya masuk ke nomor 6, soal HOTS. Kita coba lihat ya. Atika ingin menguji daya hantar listrik suatu larutan A dan B yang belum diketahui sifatnya. Kedua larutan dirangkai dengan lampu, sumber arus, dan elektrode. Larutan A dapat menyalakan lampu dengan redup. Oke, berarti kita sudah mengetahui bahwa A ini adalah elektrolit lemah karena lampunya redup ya. Larutan B tidak menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung. Iya. Berarti B sifatnya apa, Mbak? Ayo sifatnya apa, Dik? B itu adalah non-elektrolit. Nah, wes ketemu guys. Tinggal kita cari yang sesuai dengan data yang kita peroleh. Ya, maka intinya kita cari A itu yang elektrolit, B itu yang non-elektrolit ya. Ini BaSO4, ini adalah senyawa garam. Garam itu elektrolit ya. Maka kalau ada BaSO4 di belakang ya salah. Kan mintanya B-nya non-elektrolit. Maka ini salah ya. Mana lagi? Ini HNO2, ini adalah asam nitrit, itu adalah asam lemah ya. Maka dia juga senyawa elektrolit. Padahal B ini adalah non-elektrolit. Kan berturut-turut ya A dan B. Maka ini juga salah ya. Yang non-elektrolit yang mana Mbak? Yang poin B, yang untuk B ini maksudnya Mbak ya. Itu adalah C12H22O11, itu adalah gula, atau C3H7O. Ya, kita cari yang depannya elektrolit. Nah, ini C12H22O11, ini gula ya, ini gula. Nah, ini gula. Ini berarti non-elektrolit dong, salah. Ini dua-duanya non-elektrolit. Maka jawabannya adalah poin C, begitu ya. Next, saya masuk ke soal nomor 7. Berdasarkan data tersebut, urutan larutan dari yang mempunyai daya hantar listrik paling kuat. Dari yang kuat ya, kita cari nyalanya aja dulu. Terang, gelembung ada. Nah, berarti L paling kuat. Lalu, redup, ada gelembung, maka dia elektrolit lemah, lebih kuat. Nah, yang paling lemah itu adalah M. Padam, tidak ada gelembung, begitu. Loh, ini apa tondo? Oh, ini K ya, maaf, ini K. LKM, inilah urutan dari kuat ke lemah. Masuk ke soal nomor 8. Hasil uji larutan MgCl2. MgCl2 itu adalah garam. Ya, larutan urea itu adalah non-elektrolit. Dan larutan AgCl itu adalah garam yang benar secara berturut-turut. Oke, berarti untuk non-elektrolit ya yang di tengah ini,
kalian carilah yang padam dan tidak ada gelembung. Mana yang padam tidak ada gelembung? Yaitu poin 3. Berarti 3 di tengah-tengah gitu aja guys ya. Salah. Nah, terus kita lihat yang garam. MgCl2 itu adalah garam. Garam itu elektrolit kuat ya. Maka kita cari yang nyalanya terang, gelembung banyak. 1 ya. Poin ke 1. 1, 3, 5. Karena MgCl2 adalah garam yang terhubung dari basa kuat dan asa kuat. Maka dia sifatnya elektrolit kuat ya. Maka kita cari yang nyalanya terang, gelembung banyak, yaitu poin 1. Oke ya, paham ya? Kita masuk ke soal nomor 9. Larutan asam karbonat memiliki derajat ionisasi 0,8. Ya, berarti alofanya untuk asam karbonat ya, H2CO3 itu adalah 0,8. Apa ini? Yang terionisasi adalah 8 mol. Oke, mol yang terion itu adalah 8 mol. Mula-mula ya, yang ditanya tuh mol mula-mula. Nah, hubungannya dengan alfa gimana Mbak? Hubungannya kayak gini guys. Alfa itu rumusnya adalah mol yang terurai atau mol yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Nah, itulah rumusnya alfa. Kita masukkan angkanya 0,8 yang terion atau yang bereaksi adalah 8, mula-mulanya tidak tahu. Berarti mula-mulanya itu adalah 8 dibagi 0,8 atau 80 bagi 8 ya. Jawabannya 10 mol. Begitu. D. Nomor 10, larutan barium klorida itu adalah BaCl2 ya. Saya tuliskan di sini. Terion menjadi Ba2+ dan 2Cl-, maka ini ada 3 ion ya. Cl-nya 2, Ba-nya 1. Dan memiliki daya hantar listrik yang lebih baik ya daripada barium sulfat. Ini konsentrasinya sama nih, 0,5 m. Barium sulfat itu seperti ini, Ba2+ dan SO4 2-. Nah, ini 2 ion ya guys, Ba-nya 1, SO4-nya 1. Maka sudah ketemu nih konsentrasinya untuk BaCl2 lebih besar karena memiliki ion yang lebih banyak. Nah, berarti poin E salah nih. Kenapa sih BaCl2 daya hantar listriknya lebih baik? Poin E nih, karena barium sulfat memiliki ion yang lebih banyak. Salah, harusnya ionnya lebih sedikit. Salah ya guys. Oh ya, yang perlu kalian tahu lagi, antara BaCl2 dan BaSO4, ini BaSO4 ini tidak mudah larut dalam air ya. Atau tidak mudah, ya berarti sukar ya. Tidak mudah larut dalam air, karena dia berupa kristal putih. Tidak mudah larut dalam air. Sedangkan BaCl2 itu mudah larut dalam air. Kita lihat lagi. Derajat ionisasi barium sulfat lebih besar. Salah ya. Karena daya hantar listrik untuk BaCl2 di sini lebih besar. Poin C. Barium sulfat lebih sukar larut dalam air. Nah, ini poin yang saya ketahui daripada barium klorida. Ya, betul ya. Barium sulfat itu tidak mudah larut dalam air, maka daya hantar listriknya lebih lemah daripada barium klorida. Ya, oke. Jangan lupa share ke teman-teman ya. Kita pintar bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.